Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini adalah Hari Pahlawan Nasional, yakni tanggal 10 November. Pasca kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih mengalami berbagai teror, berbagai aksi serangan-serangan dari pihak Jepang khususnya. Apalagi di tengah dudukan Jepang terhadap Indonesia ini tidak diamini atau tidak diakui oleh Belanda, di mana Belanda masih menginginkan untuk menduduki Indonesia kembali. Namun karena pergolakan Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya jatuh di tangan sekutu. Dalam konteks ini adalah Belanda dan Inggris. Pasca Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah Indonesia waktu itu atau para pemuda di Surabaya menginginkan atau mengultimatum para tentara Jepang untuk menyerahkan semua bentuk persenjataannya kepada Indonesia. Maka diserahkanlah persenjataan-persenjataan yang dimiliki oleh Jepang kepada pemuda Indonesia. Pasca penyerahan itu, pada akhir Oktober datang sekutu, di mana sekutu ini meminta kepada pemuda Indonesia untuk menyerahkan hasil rampasan senjata itu dari Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Dilakukanlah penyerahan persenjataan atau senjata-senjata yang dimiliki oleh pemuda Indonesia kepada sekutu. Namun beberapa pemuda, terutama dengan sokongan gubernur pada saat itu, agar melakukan perlawanan. Jadi para pemuda yang lain menyerahkan senjata, banyak pemuda juga yang kemudian tidak menyerahkan senjata kepada sekutu, sehingga terjadilah serang, di mana sekutu menyerang penjara yang kemudian mengeluarkan beberapa tentara mereka, beberapa petinggi tentara mereka yang ditahan oleh pemerintah Indonesia. Lewat Bung Tomo menyiarkan berita tentang perlawanan Indonesia terhadap Jepang ini atau terhadap sekutu ini, kemudian berkobar kemana-mana, menjadi suatu semangat, menjadi pemicu lahirnya pertempuran besar-besaran yang dilakukan oleh para pemuda untuk melawan datangnya kembali para sekutu, di mana sekutu ini mengharapkan untuk bisa merebut kembali Indonesia di tangan mereka. Olehnya itu, pertempuran terjadi di Surabaya yang kemudian menewaskan 6.000 jiwa rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan tentara maupun polisi, keamanan dan sebagainya itu serta rakyat menyatu untuk melawan kezaliman, untuk melawan sekutu yang ingin kembali menduduki Indonesia. Terus apa yang bisa kita ambil dari pertempuran atau dari perlawanan para pemuda ini? Sungguh sangat sesuatu yang membanggakan, di mana kekuatan rakyat Indonesia ini tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuatan yang terbatas, dengan kemampuan yang apa adanya, mengandalkan persenjataan dari Jepang yang kemudian tidak diserahkan kepada sekutu, Indonesia kemudian melawan tentara yang memang dilengkapi dengan persenjataan modern, di mana Belanda adalah negara yang memang telah lama menduduki Indonesia, kemudian membonceng Inggris untuk melawan atau untuk menyerang para
tentara ataupun rakyat Indonesia. Namun semangat yang berkobar-kobar, semangat yang tanpa mundur, semangat untuk tetap berada di pangkuan pertiwi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan 17 Agustus 1945, pecahlah perang pada tanggal 10 November yang begitu hebat. Ini semua merupakan catatan, merupakan perjalanan sejarah yang paling urgen, yang harus kita semua peringati, yang harus kita semua renungkan betapa perihnya, betapa sakitnya perjuangan, bahkan mengorbankan nyawa, perjuangan para pemuda, perjuangan para kusuma bangsa. Ini harus kita ingat terus, harus menjadi dasar-dasar berpikir kita untuk membangun bangsa Indonesia, untuk menatap bangsa Indonesia yang maju di tengah modernisasi, di tengah gempuran berbagai pengaruh. Ini semua harus menjadi tolak ukur bagi kehidupan berbangsa untuk terus menjadi bangsa yang beradab, terus menjadi bangsa yang semangat perjuangan, semangat pembangunan. Kita harus menjadi bangsa kita sendiri untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan benar-benar tanpa intrik-intrik politik yang memang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Tetapi bagaimana kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sekian.